Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan pada pagi hari ini bahwa Sapa Gembala ingin menyapa kita di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan yang sering terlintas di dalam benak kita ialah soal kebebasan politik atau agama. Akan tetapi satu kemerdekaan yang jauh lebih berarti yaitu kemerdekaan spiritual, Saudara. Maka kebanyakan orang tidak menjalani kehidupan yang merdeka secara spiritual. Mereka terkekang dari dalam mereka. Sehingga mereka mengalami depresi, stres, khawatir, lelah, bosan, rasa ada kepahitan, dan merasa bersalah, dan penyesalan, ketakutan, dan kecemasan. Mereka mungkin hidup di negara yang bebas, tapi mereka tidak merdeka secara rohani. Saudara, di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-38, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara, kita belajar melalui perkataan Tuhan Yesus ini. Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus telah memerdekakan Anda, berarti Anda akan sepenuhnya merdeka di dalam Kristus. Inilah yang saya sebut kemerdekaan sepenuhnya. Dan selama beberapa hari ke depan, biar kita melihat ada beberapa arti tentang kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana kita meletakkan iman kita kepadanya selaku Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup di dalam diri kita. Maka kemerdekaan yang pertama adalah kehidupan Kristen, yaitu hati nurani yang bersih. Itulah yang terjadi ketika Allah mengampuni dan menghapus semua dosa Anda. Dia mengambil penghapusan raksasa untuk menghapus semua kesalahan yang pernah atau yang akan Anda lakukan. Saudara, saya pernah melihat satu tanda di sebuah pompa bensin yang bertuliskan mesin yang bersih punya lebih banyak tenaga. Ini sama dengan hati nurani kita. Rasa bersalah ialah salah satu emosi yang paling merusak. Itu hanya akan membebani Anda. Alasan mengapa begitu banyak orang menjadi lelah, yaitu karena mereka selalu membawa sebuah kantong sampah rasa bersalahnya di pundak mereka. Mereka terus bawa kemanapun mereka pergi. Mereka tidak membuang ke kantong rasa bersalah itu ke tempatnya. Mari kita buang itu semua. Jangan saudara dibebani dengan rasa bersalah, emosi yang akan merusak saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang yang menghambat perjalanan rohani saudara. Oleh sebab itu saudara perlu tahu apa yang Alkitab catat di dalam surat Kolose 1 ayat yang ke-14. Di dalam dia, yaitu di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di sini Tuhan Yesus telah menebus kebebasan Anda dengan nyawanya sendiri. Kematiannya tidak bertujuan untuk membuat Anda religius, tetapi untuk memerdekakan rohani saudara. Maka selaku orang-orang percaya, yaitu orang Kristen, harus merasa bersalah kepada Kristus. Ya, kita harus rasa bersalah kepada Yesus. Karena setiap waktu yang kita lewati, maka saudara melakukan sesuatu yang salah. Di dalam waktu-waktu yang kita lalui, ada saja hal-hal yang dosa
yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Akuilah itu semua dan mintalah pengampunannya. Nah, kemudian jangan merasa bersalah ketika kita sudah memohon pengampunannya. Tetapi biarlah setiap kita dilepaskan dari rasa bersalah kita. Maka saudara, kita akan terus-menerus akan merasa bersalah bila mana kita tidak melepaskan kantong sampah rasa bersalah itu ke tempatnya. Biarlah kita katakan kepada Kristus, Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Itu adalah sesuatu yang cukup bagiku. Engkau telah menghukum demi diriku yang seharusnya akulah yang dihukum. Kasih-Mu sangat luar biasa. Maka sudah akan dilegakan ketika saudara mengucapkan perkataan seruan doa ini. Karena saudara sudah melepaskan sampah-sampah dan membuangnya ke tempatnya. Maka saudara akan melihat ada kelegaan, ada pembaharuan, ada sukacita dan damai daripada Tuhan yang hadir di dalam hidup saudara. Mari kita bayangkan setiap bangunan, setiap kita bangun, kita berseru, saya perlu kasih Tuhan, sehingga saya tidak khawatir lagi. Karena Dia sudah menebus hidupku, maka segala sesuatu pasti akan Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara hidup kita. Maka kemerdekaan sepenuhnya adalah saudara dan saya memiliki hati nurani yang bersih. Itu bukan berarti kita sempurna. Itu berarti kita telah membuang sampah dosa kita kepada tempatnya. Maka disitulah saudara mendapat kelegaan dan sukacita. Sungguh ini satu kabar baik, bukan? Sudah dibebaskan, dilegakan, dan sudah memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Saudara, Allah menghendaki supaya hidup Anda tidak lagi memikul beban rasa bersalah. Dia ingin Anda merdeka sepenuhnya. Amin.